Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yap, kali ini videonya di sini aku akan kasih tahu kalian tentang materi yang diujikan di jalur seleksi UMPTKIN tahun 2022. Karena masih banyak yang masih bingung tentang materi apa aja sih yang diujikan di jalur seleksi UMPTKIN nih, Kak. Nah, di sini aku buat video khusus untuk kalian semua untuk mengetahui apa saja sih topik-topik ataupun materi yang sering keluar di jalur seleksi UMPTKIN. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe channel YouTube ini dan juga follow akun sosial media @lasoUMPTKIN karena di situ aku memberi informasi tentang jalur seleksi masuk PTN, PTKIN, PTS dan juga latihan soal buat kalian persiapan masuk perguruan tinggi. So, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja tonton video ini sampai akhir. Karena masih banyak yang masih bingung tentang materi apa yang diujikan di UMPTKIN. Mungkin saja kalian berpikir bahwa materi ujian UTBK itu sama dengan materi ujian UMPTKIN. Itu tidak benar ya teman-teman. Tapi di sini UMPTKIN itu dan SBMPTN itu berbeda materi ujiannya. Karena di UMPTKIN itu diselenggarakan oleh kampus PTKIN yang dibawa naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, jadi ada sedikit berbeda dengan perguruan tinggi negeri. Di jalur seleksi UMPTKIN 2022 itu terdiri atas beberapa tes ujian, di mana ada namanya tes potensi akademik, tes kemampuan dasar, tes kebahasaan, dan juga tes keislaman. Nah, ini mencakup materi yang diujikan di UMPTKIN. Nah, kita masuk ke tes potensi akademik. Nah, tes potensi akademik atau TPA yang terdiri atas verbal dan juga kuantitatif, di mana verbal ini terdiri atas soal-soal bahasa Indonesia berupa paragraf, simpulan, pernyataan yang tepat, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk tes kuantitatif itu terdiri atas penalaran kuantitatif. Itu hampir sama kok dengan tes ujian yang ada di UTBK yang namanya pengetahuan kuantitatif. Itu juga ada di tes UMPTKIN namanya tes potensi akademik. Jadi tes potensi akademik itu terdiri atas dua, yaitu adalah verbal dan juga kuantitatif. Selanjutnya ada namanya TKD. TKD itu adalah tes kemampuan dasar. Tes kemampuan dasar itu ada terdiri atas kelompok ujian IPA dan juga kelompok ujian IPS. TKD IPA terdiri atas matematika dasar, biologi, kimia, fisika, dan juga matematika. Nah, matematika dasar ini mencakup materi yang berupa dasar-dasar dari matematika, basic-basicnya nah teman-teman. Jadi di situ dimasukkan dalam tes kemampuan dasar. Selain itu juga mengikut dengan biologi, kimia, fisika, dan juga matematika. Nah, bedanya di materi ujian UTBK itu tidak ada matematika dasar. Namun, kalau di ujian UMPTKIN itu di TKD IPA ada matematika dasarnya. Nah, selanjutnya di TKD IPS. Nah, di TKD IPS itu juga dimasukkan matematika dasar. Kemudian ada sejarah, geografi, sosiologi, dan juga ekonomi. Hampir sama dengan TKA Sosum di UTBK kan? Namun di sini ada matematika dasarnya. Sampai kalian berpikir bahwa TKD IPS itu sama dengan TKA Sosumnya di UTBK. Namun di sini ada perbedaan, ada matematika dasarnya. Nah, kemudian ada tes kebahasaan. Nah, tes kebahasaan itu terdiri atas bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Salah satu perbedaan yang sangat mencolok di materi ujian UMPTKIN itu ada soal bahasa Arabnya. Yang namanya kan UMPTKIN yang diselenggarakan oleh kampus perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Tentunya ada soal bahasa Arab yang diujikan. Jadi mau tidak mau kamu harus mempelajari materi bahasa Arab yang sering keluar di ujian UMPTKIN. Nah, selanjutnya sama dengan ujian UTBK juga di ujian UMPTKIN itu terdiri atas soal bahasa Inggris. Nah, kemudian selain dari tes potensi akademik, tes kemampuan dasar, tes kebahasaan, juga ada namanya tes keislaman. Nah, soal-soal tentang materi keislaman di mana terdiri atas beberapa topik, yaitu adalah soal fikih, soal akidah akhlak,
sejarah kebudayaan Islam, dan juga Al-Quran hadis. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, berapa sih jumlah soal yang keluar di jalur seleksi UMPTKIN, Kak? Nah, di sini aku mau kasih tahu kalian bahwa di setiap tahunnya jumlah soal itu berubah-ubah. Kalau di tahun 2020 jumlah soalnya lebih dari 100 soal. Namun kemarin di tahun 2021 itu soalnya kurang dari 1 soal. Nanti kalian bakal tahu kok berapa perkiraan soal ujian di UMPTKIN di tahun 2022 ini dengan kamu mengikuti simulasi ujian UMPTKIN. Sudah paham ya teman-teman materi yang diujikan di jalur seleksi UMPTKIN? Kalau misalnya kalian masih bingung, kalian langsung boleh bertanya di IG langsung UMPTKIN itu atau DM aku di sosial media, serta bisa juga tanya di kolom komentar. Kalau misalnya video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, jangan lupa share juga ke teman-teman lainnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi tentang jalur seleksi UMPTKIN. Cukup sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe channel YouTube ini supaya aku tambah semangat lagi upload videonya. Sekian dan terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.